rekan-rekan kita ketahui bahwa kami menangani kasus ini berawal dari laporan polisi supaya jelas clear bahwa ketika melakukan olah TKP jenazah tidak berada di lokasi. Jadi kita menerima laporan pengaduan setelah jenazah dibawa ke Rumah Sakit Tarumajaya, kemudian salah seorang keluarganya mendapatkan informasi bahwa saudara korban yaitu saudara Putu telah meninggal dunia karena ada luka lebam di bagian perut, utamanya di bagian ulu hati. Maka kemudian yang bersangkutan, tante dari korban atas nama Ibu Niwayan Widiartini melaporkan kepada Polres Metro Jakarta Utara. Atas dasar itulah maka kami melakukan olah TKP dan kami menyimpulkan bahwa ada sinkronisasi dari keterangan saksi, keterangan yang diduga pelaku yang kemudian hari ini setelah 1 kali 24 jam kita naikkan statusnya menjadi tersangka, dan CCTV yang sudah dilakukan analisa oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara. Singkatnya bahwa dari 36 yang kami lakukan pemeriksaan, telah kami lakukan pemeriksaan untuk mengerucut pada peristiwa pidana dan siapa tersangkanya, maka kami menyimpulkan tersangka tunggal di dalam proses atau peristiwa pidana ini, yaitu saudara TRS, ya, saudara TRS, salah satu taruna STIP Cilincing tingkat 2. Lalu korbannya sudah rekan-rekan ketahui, yaitu atas nama Putu Satria Ananta Rustika, taruna STIP tingkat 1. Kejadiannya pada tanggal 3 Mei 2024 sekira jam 07.55 WIB. Yang menyebabkan, kemudian kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah, otopsi dan beberapa ahli. Ada luka di daerah ulu hati yang menyebabkan pecahnya jaringan paru, ya. Ada pendarahan, tetapi juga ada luka lecet di bagian mulut. Sehingga kita lakukan pemeriksaan dan sinkronisasi, ternyata betul bahwa yang menyebabkan matinya atau hilangnya nyawa korban adalah yang paling utama pada ketika dilakukan upaya-upaya menurut tersangka ini adalah penyelamatan gitu ya, di bagian mulut, sehingga itu menutup oksigen, menutup saluran pernapasan, kemudian mengakibatkan organ vital tidak mendapatkan asupan oksigen sehingga menyebabkan kematian. Jadi luka yang ada di paru itu mempercepat proses kematian, sementara yang menyebabkan kematian utamanya justru ketika melakukan tindakan setelah melihat korban pingsan atau tidak berdaya sehingga panik, kemudian dilakukan upaya penyelamatan yang kemudian tidak sesuai dengan prosedur dan tidak ahlinya, sehingga jenazah meninggal dunia. Dan kemudian terhadap jenazah juga sudah selesai dilakukan pemeriksaan otopsi dan sudah dikembalikan pada keluarga korban. Kami mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban, keluarga besar Putu Satria Ananta Rustika. Kemudian besok mungkin akan dibawa ke Bali untuk korban. Saya rasa itu. Ada yang ditanyakan? Untuk pasalnya, Nah, pasalnya 338 junto atau subsidiar 351 ayat 3. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Pak Kapolres, kalau dari tersangka mengakuinya penganiayaan seperti apa yang dilakukan, Pak Kapolres? Pemukulan yang dilakukan. Jadi nanti detailnya mungkin barangkali ada ini diskusi dengan Kasat Reskrim. Korban bersama 4 rekannya, ya, ada mereka menyebut sebagai tradisinya tarunal gitu ya. Ada penindakan terhadap junior karena dilihat ada yang salah menurut persepsinya senior, sehingga dikumpulkan di kamar mandi.
dikumpulkan kamar mandi itu ada 5 orang. Nah, korban ini adalah korban yang mendapatkan pemukulan pertama dan yang 4 belum sempat. Tetapi pun demikian kita tetap melakukan pemeriksaan visum terhadap 4 rekannya. Ya. Lalu tersangka adalah orang pertama yang melakukan pemukulan terhadap satu korban atas nama Putu tadi. Dilakukan pemukulan di bagian ulu hati sebanyak 5 kali berdasarkan keterangan saksi. Kemudian tidak berapa lama si korban dipukuli maka hilang kesadaran lalu pingsan dan jatuh. Kemudian dilakukan pertolongan oleh rekan-rekannya dan dipindahkan ke satu tempat di kelas di sebelah toilet. Kemudian sebelum dipindahkan ke toilet dilakukan upaya penyelamatan menurut tersangka ya, penyelamatan dengan cara memasukkan tangan di mulut untuk menarik lidahnya. Tapi justru itu kemudian yang menutup saluran pernapasan sehingga korban meninggal dunia. Kalau dari keterangan tersangka, alasan dibawa ke kamar mandi apakah untuk menyembunyikan apa yang akan mereka lakukan atau gimana Pak? Ini penindakan tadi persepsinya, penindakan ini persepsi senior junior, ya. Ada yang menurut senior, ini kebetulan taruna tingkat 1 semua yang 4-5 orang ini melakukan sesuatu yang menurut senior ini salah, ya. Menurut senior ini salah. Apa yang dilakukan, dia masuk kelas menggunakan baju olahraga. Itu menurut senior ini tidak di kehidupan mereka menurut senior ini salah. Tapi kemudian dalam proses penindakannya, nah ini yang tidak boleh. Salah dalam kehidupan senior junior, dalam kehidupan sebuah komunitas itu menurut saya wajar. Tapi kemudian penindakannya dengan menggunakan kekerasan eksesif, kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya nyawa orang, apalagi jelas tidak boleh. Dan menurut saya ada satu kalimat dari mereka yang kemudian si tersangka menyampaikan mana yang paling kuat. Nah, mana yang paling kuat. Kemudian dari korban mengatakan saya yang paling kuat karena dia merasa bahwa dia adalah ketua kelompok dari komunitas tadi, ya tingkat 1 ini. Maka kemudian dilakukan penindakan. Penindakan yang dilakukan ini menggunakan kekerasan tangan kosong, tidak menggunakan alat, tidak menggunakan, jadi pemukulan dengan tangan kosong. Tapi tindakan kekerasan eksesif ini, ya menurut saya ini sangat tidak boleh dan kemudian berakibat fatal. Mungkin bisa dikatakan ini Lalu kalau ditanya motif, nah motifnya tadi kehidupan mereka nih, kehidupan senioritas. Kalau bisa disimpulkan mungkin ada arogansi senioritas. Karena merasa tadi mana yang paling kuat, ya ada kalimat-kalimat itu. Nah, ini juga nanti mungkin ini menjadi bagian yang sangat titik tolak untuk melakukan penyelidikan yang lebih baik. Ada 10 orang yang terlibat ini, maksudnya pemeriksaannya sejauh mana nantinya, apakah ada tersangka? Kemarin itu rekan-rekan bertanya berapa orang yang diperiksa, ya kan? Saya ke TKP, saya jawab 10 orang karena waktu itu ada 4 senior, 4 junior, 2 rekannya, 10 yang diperiksa di Benten Keterangan. Tadi yang saya sampaikan, sampai hari ini kita melakukan pemeriksaan terhadap 36 orang. Ya, 36 orang. 36 orang ini ada taruna, ada pengasuh, ada dokter, ya. Kemudian ada juga ahli. Ya. Nah, itu kan 4 orang senior yang mengetahui itu bisa jadi tersangka atau enggak? Iya. Kalau dalam konteks kasus ini tidak. Jadi kesimpulan penyidikan tersangkanya 1 dalam konteks ini. Ya. Tapi kalau dalam konteks pelanggaran disiplin internal di STIP, mungkin saja kita nggak ngerti, ya kan? Boleh nggak melakukan pendidikan seperti itu? Tapi kalau karena pasalnya kan barang siapa melakukan menghilangkan nyawa orang atau melakukan pemukulan, melakukan kekerasan menyebabkan hilangnya nyawa orang akibat pada. Jadi kalau konstruksi pasal ini memang tidak. Jadi mereka tidak bersama-sama. Pada waktu peristiwa terjadi, betul dalam satu lokasi itu ada 4 calon korban, 5 lah ya, 5 calon korban, 1 korban dan 4 lainnya. Ini calon korban pemukulan ya, calon korban penindakan.
kalau kita menggunakan bahasa analoginya itu. Tapi yang pada saat peristiwa terjadi bukan baru ya, satu pun terlalu banyak. Penindakan dilakukan terhadap satu orang korban atas nama Putu oleh satu orang tersangka atas nama T tadi. Tapi senior yang di dalam itu berapa orang? Senior yang di dalam toilet ya, Iya. ada 4. Ada 4. Itu benar nggak sih Pak Kap, yang soal mereka berusaha menutupi pembunuhannya dengan mendalilkan ada serangan jantung? Enggak ya, kalau saya lihat perjalanan pembuatan laporan polisinya, mereka juga mendapatkan keluarga korban mendapatkan informasi dari pihak STIP sendiri, ya, bahwa yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi tidak ada itu. Ini kan Apakah sesuatu yang berulang kalau kira-kira koordinasi dengan STIP ini gimana untuk mengurangi solidaritas ini kan udah berapa kali, bahkan 2004, 2008, 2017 sudah beberapa kali. Ya, nah ini masukan buat lembaga nanti ya, kita sampaikan. Pak Kapolres, mungkin kan dari 36 saksi Pak, termasuk dari tersangka, pengakuan mereka ini pemukulan seperti ini apakah masih sering terjadi di STIP Pak? Dalam kami fokusnya kan ke pemeriksaan ini ya, saya tidak tahu betul nanti apakah pola-pola pembinaan di internal mereka masih menggunakan cara-cara kekerasan, nanti kita perdalam lagi ya. Pak Kapolres, apakah benar ada luka lebam di sekujur tubuh korban? Nah ini, kalau berdasarkan laporan polisi itu malah lukanya ada di lengan, kemudian ada di pinggang. Tetapi dari otopsi, dari hasil pemeriksaan itu bukan menyebutkan luka lebam hanya di sini. Artinya kita tidak tahu ya, karena di sini mungkin pas jatuh bisa lebam mayat biasa maksud saya, bukan lebam karena kekerasan. Ya. Kemudian kalau ini kan bekas pinggang, ikat pinggang barangkali. Tapi itu hasil pemeriksaan dari dokter, dari forensik, luka yang mematikan di uluan. Yang kondisi yang calon korban tadi ini gimana secara apakah sudah sempat dieksekusi apa? Belum ada kontak fisik antara tingkat 2 dengan tingkat 1 di proses itu. Tapi untuk menjaga ya semuanya clear gitu kan, maka kita lakukan visum. Nanti dokter menyatakan bahwa itu tidak ada atau tidak ada. Bisa ya. Ini benar pelakunya dia karena merasa anak dia berat. Oh enggak. Bukan. Pelakunya bukan, kita tidak tahu latar belakang anunya ya, tapi bukan tidak ada orientasi background keluarga dalam persoalan ini. Persoalan berusaha tadi hubungan senior junior di internal sekolah. Jadi nggak ada dia merasa super power gitu. Nah, enggak sampai ke situ.